Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bis sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man hajara ila naji ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat Allah yang tidak terhitung itu dan tidak mungkin dihitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukurinya dengan cara mempergunakan nikmat-nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemberi nikmat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan dalam segala aspek kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita orang-orang yang berkomitmen untuk meniru dan menauladani semua contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah insyaallah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Salah satu doa yang sering kita ucapkan, sering kita dengar dan kita aminkan adalah doa di akhir doa biasanya, yaitu Allah makhtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kehidupanku dengan penutupan yang baik. Atau ada juga yang berdoa atau membaca doa, Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah ajalku, amalku dan ajalku dengan penutupan yang baik. Ada sambungannya, wala takhtim a'malana wa ajalana bi khatmatis syaqawah. Jangan engkau tutup amalku dan ajalku dengan penutupan yang tidak baik, atau bisu'il khatimah, penutupan yang tidak baik. Memang keinginan, bahkan obsesi dari semua orang, bagaimana ujung dari kehidupan di dunia ini adalah husnul khatimah. Makanya ada orang kalau membuat pesan WhatsApp itu biasanya ditambah dengan setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khatimah. Ada juga orang mengeritik, dia kan sudah meninggal, ya. Kalau untuk doa tidak bisa lagi, karena sudah terjadi. Cuma barangkali itu hanya ungkapan, semoga yang telah terjadi itu, ya itulah husnul khatimah. Apa maksud dengan husnul khatimah ini? Penutupan yang baik ini tentu saja bukan berarti kita harus berada di masjid atau sedang sholat
ya, sedang berdoa, itu memang salah satu wujud nyata kira-kira orang husnul khatimah. Kalau ada seperti itu, alhamdulillah. Saya sudah pernah melepas seseorang yang umurnya lebih 80 tahun. Sudah lama saya tidak ketemu dengan bapak itu. Lalu pas saya teringat sama beliau, saya sholat di masjid beliau. Saya pergi ke sana, sholat. Saya tunggu-tunggu ingin bersalaman dengan beliau, ya. Beliau sudah sholat sunat lagi, kemudian berdoa, ya, berdoa. Saya tunggu juga, sehingga tinggal lagi saya berdua dengan beliau. Jemaah sudah keluar, ya. Saya tunggu juga. Ternyata sedang berdoa itu beliau terjatuh, ya. Tidak, kalau tidak salah tidak sempat juga saya menahannya itu, ya, menahan punggungnya itu. Jatuh, ya. Itulah waktu ajalnya beliau itu. Nah, kalau orang menilai tentu ini husnul khatimah karena baru selesai sholat, ya, lalu berdoa. Ketika berdoa itu akhirnya tidak jadi sempat saya bersalaman. Begitu juga misalnya kalau orang meninggal di medan perang. Begitu juga misalnya kalau seseorang meninggal dunia ketika memberikan ceramah, karena ada juga YouTube-nya itu. Tetapi bukan berarti orang yang meninggal tidak seperti itu jenisnya tidak husnul khatimah. Karena bisa saja seseorang meninggal kecelakaan, tetapi dia berniat untuk membantu orang, berniat ingin pergi pengajian, berniat ingin melakukan sesuatu kebaikan. Seperti beberapa bulan yang lalu ada kejadian seorang anggota DPRD provinsi meninggal dunia kecelakaan, tapi dalam rangka menolong rakyat, memperbaiki jalan rakyat. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu. Tentu kita tidak tahu. Cuma kira-kira kita saja. Kira-kira saja. Kalau orang seperti itu pekerjaannya, walaupun kecelakaan, kira-kira saja. Mudah-mudahan itu husnul khatimah. Doa kita husnul khatimah. Karena dia pergi melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita yang mungkin kita tidak tahu beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, mungkin beberapa lagi pekan lagi, mungkin beberapa hari lagi, bisa saja berapa jam lagi. Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu ajal kita. Kalau karena sakit, banyak orang meninggal bukan karena sakit. Saya masih sehat. Kalau karena tua, sudah tua, banyak orang muda yang meninggal dunia, masih muda meninggal dunia. Tidak tahu kita penyebabnya. Allah tidak kasih tahu. Maka untuk bisa kita mendapatkan husnul khatimah itu memang sangat menentukan. Sangat menentukan. Ibarat orang berlomba, yang menentukan itu kan di ujung. Orang berlari Bapak Ibu, di awalnya mungkin dia nomor berapa gitu ya, atau orang balap ya, mungkin bisa jadi 10 besar, nomor 10 ya, etape pertama, etape kedua ya. Kalau ada 5 etape, tentu semakin lama tentu semakin ke ujung dia, semakin bertambah ya. Etape terakhir dia pasti sudah dekat-dekat itu, mungkin nomor 3 atau nomor 4 ya. Hampir saja pas terakhirnya, walaupun selisihnya 0,000 sekian meter atau milimeter, tapi karena dia yang duluan menyenggol batas itu, dialah yang nomor 1 di akhir. Tidak dilihat proses tadi.
Proses tadi itu tidak dilihat. Nah, inilah yang terjadi di kisah-kisah beberapa yang kita lihat, ya. Padahal dia selama ini tidak baik, tapi semakin ke ujung dia semakin baik, semakin baik. Akhirnya walaupun dia sudah sempat membunuh 100 orang, tapi di ujungnya itu dia sadar, dia tobat, belum sempat lagi beribadat, ya. Dan di ujung hidupnya itu sudah bertobat dia, tetapi dia belum beramal ibadah. Bukti dia sudah bertobat itu, dia pergi ke sebuah kampung, ya, yang di kampung itu orang-orang soleh. Di situ ada orang-orang yang suka beribadah, orang-orang taat. Dia pergi ke situ. Dalam perjalanan meninggal dunia, istilah orang Minang, malang dapat ditulak, ya, mujud dapat raya, dia meninggal dunia. Berdebat antara malaikat rahmat dengan malaikat yang ingin masuk ke dalam neraka. Akhirnya perdebatan itu berujung mana yang paling dekat langkah dia, ke tempat dia berbuat baik itu atau ke tempat dia kampungnya yang bermula dia berbuat jahat. Ternyata lebih dekat ke kampung tempat berbuat baik, maka dia termasuk penghuni surga, husnul khatimah. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang ke ujung-ujung umurnya itu dia berbuat jahat, buat salah, ya. Udah makin tua, padahal dulu bagus, masuk pesantren, apa, hafal ini segala, ke ujung dia justru terpengaruh oleh polutan-polutan, polusi-polusi kehidupan dunia. Akhirnya dia terpengaruh, dia meninggalkan agamanya. Ujung-ujung hidupnya dia mati atau meninggal dalam keadaan sesat. Siapakah yang tidak kenal kisah Barsisah, ya? Barsisah itu dia terpengaruh oleh syaitan laknatullah, ya, dikasih dia ilmu bisa mengobati orang lain, orang yang sakit gila. Lalu setan mencari seseorang anak gadis yang cantik, beri dia penyakit guna-guna atau gila dia, lalu dibisikkan kepada syekh ini agar dia mengobati, ya. Ternyata dia tertipu, dia mau pergi mengobati itu, ternyata dia anak gadis yang sangat cantik. Lalu setan membisikkan lagi kepada orang tuanya agar tinggalkan anaknya, jemput obat, ya. Ada obat yang tertinggal di kampung. Akhirnya dia tinggalkan, tinggallah orang ini bersama anak gadis. Seperti itu. Itu adalah langkah setan. Orang yang berdoa dengan seorang perempuan yang bukan murimnya, maka yang ketiganya setan, disitulah dia kena, ya. Akhirnya dia berbuat jahat, ya, bahkan dia bunuh, dan di ujung-ujungnya setan datang lagi, ya, menipu dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, su'il khotimah. Ujungnya, kalau ujungnya seperti itu, ya, itu yang dinilai. Walaupun sebelumnya dia sudah berbuat baik. Oleh sebab itulah saya hanya menasihati diri saya sendiri. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua bisa saja melakukannya. Bahwa semakin ke ujung umur kita memang bertambah angkanya, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Maka semakin ke ujung semakin berkurang jatah kita. Harusnya kita mempersiapkan diri kita untuk husnul khatimah itu. Secara matematika, kalau ilmu kemungkinan, probability, ya, maka harusnya semakin besar persentase hari-hari kita itu berbuat baik, melakukan kebaikan, maka peluang untuk husnul khatimah itu semakin tinggi. Semakin kecil persentase kita menyia-nyiakan waktu dengan main game, dengan moto-ota, ya, apalagi berbuat jahat, berbuat buruk, ya, tidak ada persentase gitu, maka insya Allah peluang untuk mendapatkan husnul khatimah tentu semakin tinggi. Maka islamisasi kehidupan kita harus kita lakukan. Hari-hari kita 24 jam, ada bangun tidur, ada
Mungkin kita berwudu, lalu sholat tahajud, baca Quran, sholat subuh, zikir, lalu pergi lagi bekerja, bernilai ibadah, kemudian terus lagi dengan sholat kita, terus ya antar sholat dan sholat itu kita bekerja dalam keadaan kebaikan, maka semua hidup kita insya Allah bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, insya Allah bernilai ibadah. Kalau tidak begitu, maka tidak cocok ayat tadi. Kalau malaikat memang dia ibadahnya itu sujud, ya, bersujud, bertasbih dan terus menerus seperti itu. Kita tidak begitu. Allah menciptakan makhluk yang lain, versi ibadahnya berbeda dengan malaikat. Versi ibadahnya boleh kita beraktivitas apa saja, yang penting bernilai ibadah. Itulah manusia. Maka kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan peluang kita mendapatkan husnul khatimah itu semakin tinggi. Dalam keadaan apapun kita. Oh, dalam keadaan bekerja, kita bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan mencari ridha Allah, tidak berbohong, tidak melakukan penzaliman, insya Allah. Walaupun dalam keadaan bekerja, apapun pekerjaan kita, kita husnul khatimah. Walaupun kita sedang berdagang, bertani, bekerja apa saja, insya Allah kita husnul khatimah. Tetapi semakin banyak hidup kita sia-sia, tidak bernilai ibadah, ya mungkin hanya dengan membuang-buang waktu, maka peluang kita untuk tidak mendapatkan husnul khatimah tentu semakin tinggi. Paling yang dapat kita itu ketika sholat. Kalau sholat 5 menit kali 5 25 menit. Ya. Baca Quran berapa menit? Tetapi yang lainnya tidak bernilai ibadah. Maka kalau kita meninggal dalam keadaan bekerja yang lain, tentu tidak mendapatkan husnul khatimah. Tetapi kalau kita bekerja, termasuk tidur sendiri. Tidur itu kalau kita berdoa sebelum tidur, tidur kita dalam keadaan kebaikan, insya Allah. Dalam keadaan tidur itu sendiri, tidak bangun lagi, insya Allah kita husnul khatimah. Itulah nasihat saja kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan setiap kita ada peluang untuk husnul khatimah. Minimal kita lakukan untuk mendapatkannya itu, kita membaca kisah-kisah orang soleh-soleh, kita selalu berobsesi untuk kebaikan, untuk akhirat, ya. Obsesi kita harus untuk akhirat. Kemudian kita selalu berusaha memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu, ibadah kita, mungkin juga pekerjaan kita, dan insya Allah nanti di bulan Ramadan peluang untuk islamisasi diri itu terbuka lebar. Karena sebulan Ramadan itu kita berpuasa, baca Quran, sholat sunat, zikir dan seterusnya, membantu orang lain, bersedekah, itu peluangnya sangat tinggi. Dan itu kita buktikan nanti, semakin ke ujung harus semakin baik, jangan terbalik. Waktu di awal 10 malam pertama kita baik, bagus, tapi nanti 10 malam terakhir kita justru menyia-nyiakan. Mudah-mudahan Ramadan besok ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita selama ini. Mudah-mudahan saya sendiri dan kita semua mendapatkan husnul khatimah sesuai dengan doa-doa kita tadi. Barakallahu fiikum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.